KPK sarang penyamun. Oleh Karyudi Sutajahputra, calon pimpinan KPK 2019 hingga 2024. Nyaris selalu ada kejutan dalam setiap sidang perkara pemerasan Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bahkan ritual persidangan perkara bekas Menteri Pertanian itu laksana membuka kotak Pandora, yang isinya berupa segala keburukan, terus berhamburan keluar. Kali ini keburukan itu keluar dari mulut bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono ketika diperiksa sebagai saksi mahkota, Rabu, 19 Juni 2024. Lalu, apa keburukan yang meluncur dari mulut Kasdi? Ialah dugaan konflik of interest atau konflik kepentingan Alexander Marwata. Wakil Ketua KPK itu disebut Kasdi menghubungi SYL agar kampung halamannya di Klaten, Jawa Tengah dibantu program. Tidak itu saja. Alex, kata Kasdi seperti dilansir sejumlah media, kepada SYL juga minta nomor kontak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Jika kesaksian Kasdi itu benar, maka Alex patut diduga melanggar kode etik insan KPK. Bekas hakim ad hoc ini patut dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK sebagaimana Nurul Gufron, wakil ketua KPK lainnya. Gufron kini sedang menghadapi vonis Dewas KPK terkait dugaan membantu mutasi pegawai perempuan Kementerian Pertanian dari kantor pusat ke Malang, Jawa Timur. Gufron kemudian melakukan serangan balik dengan melaporkan Albertina Ho dan anggota Dewas lainnya ke Dewas dan juga ke Bareskrim Polri, karena memproses perkara yang ia anggap sudah kedaluarsa. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK lainnya, Johanis Tanak, juga dilaporkan ke Dewas KPK dalam dua perkara. Pertama, perkara konflik of interest terkait komunikasinya dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite, yang pernah diperiksa KPK pada kasus korupsi tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Kedua, terkait dugaan pelanggaran prosedur, karena memperbolehkan tersangka korupsi Dadan Tri Yudianto naik ke lantai 15 gedung KPK, yang merupakan tempat ruangan para pimpinan. Namun dalam perkara pertama, Dewas KPK memutuskan Johanis Tanak tak melanggar kode etik. Keputusan itu diambil pada 21 September 2023 lalu. Sebelumnya lagi, Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua KPK, ketika menghadapi vonis Dewas KPK terkait dugaan gratifikasi fasilitas hotel dan tiket dari Pertamina, saat menonton balapan MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, tahun 2022 lalu. Lili kemudian digantikan Johanis Tanak. Untuk level Ketua KPK, sudah 3 orang yang terkena masalah, yakni Firly Bahuri, Abraham Samad dan Antasari Ashar. Firly mengundurkan diri pada 21 Desember 2023 setelah ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka pemerasan SYL. Bekas Kabaharkam Polri itu disebut menerima gratifikasi 7,8 miliar rupiah dari SYL. Sementara SYL disebut melakukan pemerasan kepada para anak buahnya di Kementan sebesar 44,5 miliar rupiah. Antasari mundur dari KPK pada 2009 setelah menjadi tersangka pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Adapun Abraham Samad mundur dari KPK tahun 2015 setelah menjadi tersangka pemalsuan dokumen administrasi kependudukan. Ditambah dengan dipecatnya 66 pegawai KPK karena terlibat pungutan liar di rumah tahanan. Maka makin relevanlah kiranya ketika ada yang menyebut KPK sebagai sarang penyamun. Alex Marwata perlu dilaporkan ke Dewas KPK, untuk membuktikan apakah kesaksian Kasdi yang di bawah sumpah itu bohong atau benar. Jika benar, maka Alex patut diduga melanggar kode etik. Jika tidak, maka Alex bisa mengajukan tuntutan hukum kepada Kasdi, demi membersihkan nama baiknya. Perlu juga ditelusuri kesaksian Kasdi, apakah benar Alex meminta nomor telepon Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar kepada SYL. Jika benar, lalu untuk apa? Apa mau minta bantuan program untuk kampung halamannya juga? Jangan-jangan bukan hanya pihak Kementan yang sudah dihubungi Gufron, diduga dihubungi Alex, atau entah pimpinan KPK mana lagi. Jangan-jangan sudah sering pimpinan KPK menghubungi kementerian-kementerian lainnya untuk berbagai kepentingan, entah apa. Jangan-jangan